ini sudah bukan beban lagi, kita sudah santai, sudah kerja itu sudah enak aja, enjoy aja. Saya kalau orang-orang bilang itu saya pasti galak lah. Galak ya. Karena kalau nggak galak, Bayan Open ini jadi event resmi PBSI. Kalau sekarang ini kan baru event swasta. saya merasa semacam motivasi, sudah Pak. ikut mengantarkan lah ke titik ini ya. Jadi Ini titik ini bisa terus makin naik apa enggak ya? kayak lagu itu nah. Ada apa? Kau yang memulai, kau yang mengakhiri itu loh. Selamat datang di Bincang Bayan Podcast, obrolan seru bersama orang-orang hebat di balik Bayan Group. Bersama saya, Adrian Hendra. Sebelum kita mulai episode hari ini, jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di bawah ini ya. Bincang Bayan hari ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, tanda kutip sesepuhnya Bayan, yang sudah prestasinya tidak perlu diragukan lagi, yaitu Pak Suhud Wahyudi. Apa kabar Pak Suhud? Gimana kabarnya? Kabar baik sekali, luar biasa. Bang. Jauh-jauh dari Balikpapan loh Pak Suhud ini. Mungkin kita langsung sambil mulai aja Pak ya. Boleh. Pak Suhud. Ya. Pak Suhud sudah 25 tahun atau berapa tahun Pak lebih tepatnya? 30? Hampir Januari 1995. Hampir 30 tahun ya. Waktunya Januari besok ini Pak 30 tahun betul kan? Luar biasa. Dari itu Bapak berarti sudah pernah di Bayannya bukan cuma hanya di Balikpapan ya? Keliling nggak sih Pak waktu itu? Ya pertama kan dulu kita kontraktor tambang, kita pengen jadi owner. Akhirnya cari orang-orang yang explorer seperti saya. Saya kan geologis. Oh Jadi, gitu. ya, Dulu saya geologis ya, Pak? Makanya saya explorer lah, katakan gitu ya. Akhirnya saya direkrut, kemudian proyek pertama itu justru Perkasa Inaka Kerta. PIK. Itu ya, saya ada kegiatan di sana, cuma 3 orang kita due diligence di sana, eksplorasi di sana. Setelah itu baru Gunung Bayaring, Blok 2, Lurukama. Tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? 95. Di sana pada saat itu masih ownernya Gunung Bayaring yang lama. Kita di sana sebagai konsultan boleh dibilangnya awalnya ya. Kemudian ada tim di sana, tim punya owner yang lama. Saya dengan tim saya, ada mungkin untuk 5-10 orang. Kemudian saya harus lebur tim itu. Akhirnya setelah kita lihat memang potensial, kita putuskan untuk ambil alih. Berarti tanda kutip Pak Suhud ini dulu yang tanda kutip lah menemukan lah Si Gunung Bayan ini. Enggak lah. Pak Suhud dan timnya lah ya gitu. Iya, Saya ingat sekali saya Januari 95 sudah di PIK. luar biasa. Kalau gitu Pak, saya jadi nanya nih. Kira-kira Bapak kan dulu geologis. Cuman maksud saya gimana ceritanya Bapak dari seorang geologis tadi bisa sampai jadi inisiator Ini program-program gedenya Bayan loh Pak, gitu ceritanya. Iya, gini. Mega event istilahnya Pak. Ini. Jangan salah, geologis itu selalu frontliner ya. Jadi dia yang selalu buka daerah, dia selain survei, dia juga interaksi dengan masyarakat. Oke. Itu mau nggak mau, kita yang akan bicara dengan masyarakat. Karena Gitu ya. Bapak yang babat alas Iya, ceritanya katakan bahasa Jawa seperti itu ya. Artinya dari awal kita sudah belajar komunikasi dengan masyarakat. Oke, berkembang terus. 2000 kalau nggak salah ya, saya ditarik ke Balikpapan karena saya harus bentuk tim quality control di Balikpapan. Kita udah produksi ya. Oke. Harus ada dari site, harus ada siapa nih yang atur produknya ini. Oke. Akhirnya saya ditarik ke Balikpapan, saya harus bentuk tim di quality control di Balikpapan Gold Terminal. Bentuk itu jadi siapkan juga proyek-proyek lain, PIK, TSA, FKP dan sebagainya. Oh paralel ya Pak ya? Tambang ya. Paralel, tambang startingnya tuh paralel ya? Iya. Jadi makanya saya ditarik ke Balikpapan. Nah, dari situ interaksi dengan masyarakat semakin banyak ya. Akhirnya kegiatan-kegiatan yang berbau kemasyarakatan, lingkungan itu juga lekat ke saya. Akhirnya dari situ ya terus berkembang. Sebetulnya kan kayak olahraga itu kan salah satu aktivitas yang berkaitan juga dengan lingkungan ya. Bagaimana kita kesehatan kita, oke, dengan adanya kita sehat, otomatis kesejahteraan kita akan meningkat. Kan seperti itu ya. Ya, jadi betul. jadi dia itu ke arah Prinsipnya sana. betul. Nah, kebetulan di kantor Balikpapan itu teman-teman olahraga utamanya itu bulu tangkis.
badminton. Bikin kompetisi dengan masing-masing side. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Ya, Awalnya jadi kita simpel ya, dari hobi. Balikpapan lawan Gunung Bayan pada saat itu kan yang paling besar side-nya Gunung Bayan ya. Waduh, kalau sudah pertempuran antara Balikpapan sama Gunung Bayan, waduh itu sudah Rame, luar biasa ramenya. Oke. Sampai Awalnya di ribuan situ yang nonton berarti? bareng kali ya. Enggak ya. Oke. Ya awalnya begitulah. Kompetisi internal yang kemudian pada saat pimpinan sudah memberi arah, pas itu kita harus go eksternal. Oke. Apa? Olahraga salah satunya yang akan mudah ya. Di samping mungkin juga kesenian dan sebagainya. Olahraga yang paling dekat dengan kegiatan kita hari-hari bulu tangkis. Kalau bulu tangkis, induknya kan PBSI. PBSI. Jadi akhirnya kita komunikasi dengan PBSI. Muncullah pada saat itu sebetulnya tertunda gara-gara COVID. Oke. Sebelumnya kita pengen mulai di 2019 barangkali ya, tapi gara-gara COVID tidak tertunda. Gini kita mulai di 2022. Mulainya dari hobi ya, supaya bisa muncul ide-ide tadi ini. Iya, dari hobi yang dilakukan sama teman-teman yang di lapangan. Iya. Oh, oke. Terus kemudian dibawa sampai menjadilah sebuah acara Bayan Open. Betul. Nanti kita akan bahas soal 3 acara ini lebih lanjut Pak, dikit aja nanti. Tapi saya ada satu hal yang saya penasaran banget sama Pak Sud. Pak Sud, ya, orang-orang di generasi saya ya, terutama yang seumuran dengan saya lah ya, kira-kira yang millennials gitu Pak. Membayangkan untuk bisa seperti Pak Suhud, maksudnya gini, sekian puluh tahun Pak di kantor yang sama, ya itu bukan sesuatu yang bahkan mungkin di benak yang generasi saya ini nggak kepikiran Pak. Oke. Masa sih? Iya gitu Pak, kita mah Oke. orang yang milenials tuh biasanya kutu loncat Ah, lah Pak, simpelnya iya, gitu, iya. simpelnya gitu. Apa sih Pak yang memotivasi Bapak tetap untuk join di Bayan terus menerus gitu Pak? Gak mungkin dong kalau nggak ada alasannya Pak. Gitu. Kalau Mungkin panjang ini. bisa sharing. Boleh Pak, panjang juga kita Tujuannya layani ini. dia. Ya, Apa sih Pak yang paling motivasi utamanya gitu? Yang utamanya sebetulnya gini, satu ya. Kita buat teman-teman juga nih, kita kerja, kita masuk ke satu community ya. Oke. Kita mau jadi apa? Kebetulan kita pada saat itu jadi apalah gitu ya, katakan ya. Nah, kemudian kita interaksi sama teman-teman ini. Begitu chemistry-nya kena, itu akan enak rasanya. Oh. Chemistry asal dari mana? Kita yang bisa bikin. Akhirnya tadi tuh kita kayak merasa memiliki lah katakan begitu ya. Atau ini sudah bukan beban lagi, kita sudah santai, sudah kerja itu sudah enak aja, enjoy aja ya. Itu barangkali yang bisa stay lama, kemudian dengan pimpinan yang kebetulan chemistry-nya juga nyambung, sehingga interaksi antara pimpinan kita, kemudian tim yang kita bina atau mungkin partner kerja kita, itu chemistry-nya semua nyambung, sehingga dari situ kenyamanan kerja akan muncul ya. Dari situ membuat motivasi kita untuk coba bertahan, karena kadang-kadang kita mau pergi itu juga, ini teman-teman semua nih kayak udah keluarga gue semua nih. Iya. Jadi ada gitu, kira-kira ada rasa itu. saling Tadi gimana tuh, solidaritasnya seperti- itu jadi ada kita- gitu ya. Saya terus terang tadi disampaikan Gunung Bayan, saya yang Bapak Talih katakan salah satu lah yang ikut memulai ya. Betul. Sekarang itu mungkin tinggal 3 orang yang dulu pertama saya bareng-bareng di lapangan ya. Ada 3 orang antara lain Pak Yuris mungkin tahu ya. Pak Yuris, Kemudian Pak Marsono ada satu lagi Taufik namanya ya. Dan saya. Semuanya juga masih ada. Saya juga sebetulnya pengen nih kayak lagu itu nah. Ada apa? Kau yang memulai, kau yang mengakhiri itu loh. Kira-kira gitu. Pak mohon maaf generasinya beda dia. Saya Itu nggak ada tahu. lagu yang seperti Oke, itu ya. ya. Jadi kita memulai, kita pengen tahu juga nih akhirnya Gunung Bayan seperti apa nih ya. Itu satu. Sepertinya saya juga yang tadinya saya rasa pahitnya seperti apa, kemudian sekarang sudah semakin baik, semakin berkembang. Kita masih pengen lihat nih kira-kira apa lagi nih begitu. Kira-kira itulah. Berarti si kesimpulannya Bapak ini kan Bapak yang ngawiti nih ceritanya kan Pak Suhud yang Salah ngawiti. satu lah. Salah satu yang membantu memasang fondasi lah gitu. Betul. Motivasinya adalah pengen tahu nanti hasil fondasinya seperti apa Iya, sih? Hasil kira-kira yang dibangun gitu. seperti apa? Sekarang sudah kelihatan. Udah mulai kelihatan ya, Pak. Oke. Kira-kira lanjutannya gimana nih ya? Nah, Kira-kira gitu itu. lah ya. Tapi jadi sebenarnya kayak rasa penasaran gak sih Pak gitu? Jadi tapi kayak tadi terutama
lingkungan yang Oke. sampai Itu juga sekarang key point sih Pak. Iya, Betul. itu Lingkungannya benar-benar, maksudnya tanda kutip suportif lah iya. terhadap pekerjaannya Bapak. Termasuk Jadi dari arahan dari pimpinan juga. Itu jelas sekali dari clear. Jadi kita nyaman, kita nyaman sekali kita kerja tuh. ini sebuah insight yang bagus sih Pak. Terutama kita yang masih ini nih, masih kita masih panjang lah ya jalan karirnya gitu. Jadi saya udah pendek dong. Hah? Enggak juga sih Pak. Kita nggak berani jawab ya. Oke. Sampai Pak Suhut ini aja. Iya. Sampai Pak Suhut udah nggak penasaran lagi sama Bayan. Gitu ceritanya. Oke Pak Suhut. Bayaners, kita kalau ngomong Pak Suhut ini kan kurang afdol ya. Kalau kita nggak ngomong juga tentang program yang hasil inovasinya Pak Suhut nih. Mungkin kita akan sama-sama lihat ya Pak. Ini kita ada sedikit recap atau highlight lah dari 3 acara tersebut. Jadi kita bisa sambil play di TV Pak, kita lihat Pak. Oke. Ini yang tahun 2024 Pak. Bayangkan. Ini kebetulan Bayanran dulu. Kalau boleh tahu ini kemarin berapa orang Pak pesertanya? Peserta kita 3.000. Dengan berbagai kategori ya, antara lain 5K, Itu 10K, 21K. Sold out kan Pak ya? Sold out. Ya, antusiasmenya artinya luar biasa Pak. Sangat luar biasa karena terbukti apa? Kita buka pendaftaran dengan hitungan jam habis. Wow. Itu pesertanya dari mana Pak? Apakah Balikpapan aja kah atau gimana? Nah, mostly Balikpapan, tapi sebetulnya di situ Kalimantan Timur terutama yang banyak ya. Di samping juga ada dari beberapa di Kalimantan Selatan maupun di Makassar, beberapa dari Jawa juga ada ya. Tapi yang terutama biasanya kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Berau, Boritang gitu ya. Itu banyak sekali yang dari sana. Berarti antusiasmenya ini level provinsi lah ya, saya berani ngomong ya. Saya pikir sih nasional ya. Nasional ya. Oh, sorry Pak, nasional. Tapi betul. Banyak mostly tadi peserta dari provinsi terutama ya. Kalau Bayan Open itu kita gandeng PBSI, artinya kita buka pendaftaran via PBSI itu untuk kelompok usia. Oke. Jadi siapapun bisa. Ya, tapi dia lewat klub. Jadi dia lewat PBSI. Klub. Jadi yang buka pendaftaran PBSI karena yang tahu ranking semua pemain di Indonesia PBSI. PBSI. Nah, di samping kelompok usia itu mulai usia dini sampai taruna, kemudian kita buka juga untuk umum. Yang sifatnya juga nasional. Itu perorangan bisa. Oke. Itu perorangan bisa, klub bisa, itu bebas. Enggak via klub ya pendaftarannya. Oke. Itu dari awalnya tadi seperti Pak Sud bilang, awalnya cuma hobi main Iya. badminton antara tim internal. Betul, iya. Tahu-tahu sampai jadi acara sebesar ini. Kalau saya lihat tadi ada legendnya nih Pak ya, legend badminton tuh. Ya, kami pilih mereka-mereka memang yang sangat legend dan story-nya itu menarik gitu ya, Iya. mereka itu ya. Iya sih, kalau Iya. mereka mah nggak perlu diragukan Dan lagi. pada saat mereka kasih coaching klinik itu antusiasme. Saya senang sekali karena anak-anak yang kelompok-kelompok anak-anak itu sangat antusias sekali mereka. Pengen Iya. ikutan ya Pak ya. Sampai Di pertama tuh kita belum punya pengalaman awal panggil giliran nasi sama Grecia Poli itu kita sampai kelabakan mengamankan mereka karena Saking diserbu. animonya ya Pak ya. Pada saat itu kita masih apa sih, ini kan bukan selebritis lah katakan begitu ya. Begitu itu waduh, kita setengah mati melepaskan mereka dari kepungan, Aneh. minta segala macam ya. Oke. Gitu. Yang kedua akhirnya kita sudah siapkan bodyguard untuk ngawal legend. Ya lebih Aman. prepare lah Iya, Pak jadi. iya, prepare. Belajar dari animonya Betul. ya. Oke. Ini Pak kalau saya sekalian sambil tanya nih ya Pak ya. Apa sih yang ingin Bapak atau value apa sih yang ingin Bapak kejar untuk disampaikan ke masyarakat tadi ya melalui 3 acara ini? Soalnya ini kan acaranya agak sport ya, maksudnya olahraga, dan ada seninya tadi itu. Ceritanya di Bayan Craft Art Festival. Kira-kira apa Pak? kalau yang di UMKM tadi ya, satu tentunya kita untuk coba bagaimana teman-teman binaan UMKM Bayan ini bisa naik levelnya lebih tinggi hingga tindakan dari sisi ekonomi juga lebih berkembang. Kemudian untuk dari kesenian tadi tuh lagi-lagi banyak sekali musisi-musisi. Kita kalau kesenian tadi ya selama kita bikin 3 tahun ini selalu hanya artis lokal, seniman lokal. Lokal ya Pak Kita ya? nggak pernah panggil dari luar ya. Itu yang untuk craft ya, Bayan Craft Art Festival ya. Kita panggil lokal. Harapan kita begini,
mereka sama tidak punya panggung untuk tampil. Mereka kan seringkali ada acara tampil di level-level itu. Begitu kita siapkan panggung, Antusiasmenya luar biasa. Oke, artinya apalagi di era sekarang yang di media sosial sudah mulai berkembang, dengan mereka tampil di satu event di panggung, mereka bisa posting, waduh itu mereka bisa meningkatkan ini ya. value-nya mereka gitu Oke, ya. oke. Dari sisi sana juga kita bikin tanda kutip olahraga yang bisa menghibur. Baris berbaris lah anak-anak SD, SMP. Oke. Kita tampilkan di sana. Saya selalu bilang sampaikan ke mereka, kamu ikut kompetisi baris berbaris oke. Tapi ini kamu hadir di acara Bayan. Coba tolong ini tidak hanya sekedar baris berbaris, tapi ini entertain. Jadi kamu harus tampilkan sesuatu yang beda, saya bilang gitu Oh ya. gitu. Iya, jadi ini kalau hanya baris-baris saja ya sudah, itu lain, itu kompetisi ya. Tapi ini kita tampilkan di acara namanya Bayan Craft Art Festival. Ini harus ditambahin bumbunya nih, biar itu menghibur. Jadi ada edit value-nya di situ. Betul. Nah, Nggak cuma mereka senang sekali kompetisi mereka baris-baris dapat aja. masukan itu, belajar itu karena Oke. konsep saya kita bikin acara itu acara olahraga, acara terutama olahraga lah ya. Tapi kalau kita tidak masukkan unsur hiburan di situ, itu kurang Nendang Iya, lah ya Pak ya iya, gitu ya. iya. Doesn't have the kick gitu. Iya. Koordinasinya sini gimana sih Pak? Soalnya kalau saya dapat info nih, Hmm. Pak Suhud ini nggak pakai IO, nggak pakai maksudnya nggak ada third party vendornya lah gitu. Ada lah. Pak Suhud sendiri yang 90% lah saya Enggak bilang lah. lah. Dari tim internalnya itu koordinasi seperti apa sih Pak? Bisa sampai Iya, sebesar ini iya. acaranya? Bukan nggak pakai. Jadi gini, dari apa ya? Dari dulu Bayan di Balikpapan kita selalu bikin acara tahunan lah, namanya gathering lah ya, family gathering lah. Dari situ sebetulnya awalnya mungkin dari mulai tahun 2010 barangkali ya, kita sudah tiap tahun bikin, baik itu bulan Desember atau Januari, yang kita organize sendiri. Dari situ terus rutin, dari situ muncul dalam benak saya juga teman-teman di Bayan sana, kita bahas selalu konsepnya dari Bayan untuk Bayan, oleh Bayan sendiri ya. Oke. Jadi itu dari situ muncul lah mungkin ya. Jadi menganggap kita sebagai IO sendiri ya. Pada saat masuk ke walaupun itu buat internal selama 10 tahun lebih itu, kita bisa mungkin tanpa dirasa belajar lah ya. Oke. Bagaimana mengorganize suatu acara gitu ya. Nah, akhirnya muncullah ide untuk Bayan Open. Nah, kita sudah ada punya bekal inilah ya. Kalau dengan PBSI bikin acara biasa-biasa saja. Dengan masuknya kita coba kemas sesuai dengan kemampuan Jadi lebih kita. lebih ya. bagus gitu ya Pak. Kalau Lebih untuk besar. Bayan Run, kami terus terang buta olahraga lari. Kenapa dulu kita pilih lari? Kita cuma pilih pada saat kita putuskan untuk mulai keluar, exposing Bayan ke masyarakat. Di samping badminton, UMKM, seni, kita cari lagi olahraga apa ya yang banyak digemari itu? Lari, trending Pak belakangan ini Iya, memang. yang sekarang rupanya jadi trending. Pada tahun 2022 saya pikir lari itu kan ya lari begitu aja ya. Kan begitu ya. Ya akhirnya saya cari komunitas. Karena saya sama sekali buta. Saya cari komunitas lari yang di Balikpapan. Saya panggil satu, kita pilih mana nih komunitas yang kira-kira bisa klik nih gitu ya. Dapatlah komunitas lari itu ya. Nah, pada saat tahun awal saya ingat 2022 di Grand City peserta 700 lah ya. Saya cuma ngikut. Bikinlah budgetnya berapa sih? Oh gini. Oke, bikin aja bikin. Bikin, saya lihat, saya minta tim lihat. Yuk kita belajar, saya bilang. Oke. Dari situ kita lihat oh begini. Nah, Baru dievaluasi ya. baru evaluasi. Baru setelah itu saya dan tim bilang kita harus belajar event lari itu sepertinya harus seperti apa sih? Karena si komunitas yang dia tahu segala hal tentang seluk-beluk lari. Tapi just it, dia hanya sebagai olahraga, Iya. bukan sebagai hiburan. Oke. Bukan dikemas Sebagai sebuah event lah ya. Iya, katanya. sebuah event. Cuma olahraga lari. Iya, gitu. kalau dia mau ditanya istilah lari kayak apa, teknik lari, wah, Nah ya ahli. tamat lah ya. dia. Tapi begitu event, apalagi yang kita mau coba kemas besar, mereka gagap.
Oke. Nah, jadi Itulah Bapak datang sebagai pengemasnya. jadi tipis-tipis lah gitu kita nih. Iya. Kira-kira gitulah. Kalau saya tangkap nih Pak, dari hobi internal, lagi-lagi bener nggak? Iya. Bener nggak? Acara-acara Bayan, kita jadi dari acara internal Bayan, jadi punya pengalaman untuk membuat sebuah event, sebuah acara. Betul, ya. Terus jadinya menjadi sesuatu yang besar nih, sebesar acara-acara. Gak perlu takut ya Pak. Nggak perlu takut, Tinggal iya. mau belajar aja pokoknya. ah. Oke Pak, sedikit lagi Pak buat yang ini. Dikit terus. Dikit terus Pak. Ke depan acara Bayan Open, Bayan Run, sama Bayan Craft Art Festival. Ke depan. Targetnya apa Pak? Kalau Bayan Open itu kemarin terus terang boleh dibilang saya orang yang susah puas ya. Ya harus Pak. Tapi kemarin agak puas dengan Bayan Open itu karena sudah saya lihat semua orang ngelihat juga, terutama keren. Semua orang bilang gitu ya. Saya juga pribadi Keren sih Pak, rasakan. memang nggak bohong. Saya Rasakan juga, kalau ini boleh lah gitu ya, dari banding sebelumnya lah. Tapi nggak boleh berhenti terus. Jadi Terus targetnya kan? apa? Ini Iya, Pak, targetnya sekarang- konsistensi. enggak, kita mau naikkan level ini. Rencananya Naikkan level. Kita sedang usahakan. Bayan Open ini jadi event resmi PBSI. Kalau sekarang ini kan baru event swasta, nah, tapi belum jadi event resmi, jadi belum masuk kalender PBSI. Jadi mau jadi turnamen beneran ya Pak? Iya, ini sudah beneran juga sih. Maksudnya turnamen yang skornya dihitung berarti. Maksudnya itu, jadi dia termasuk salah satu turnamen yang dapat poin lah kalau peserta. Nah, jadi kalau sudah itu kita nggak perlu cari peserta akan berebut datang. Harapannya tahun 2025 itu bisa jadi event swasta nasional. Tapi dengan adanya dengan jadi kalender resmi ini akan jadi beda nih Pak. Beda harapannya gitu. Tapi kalau enggak ya itu tetap akan beda. Ya, karena pengembangan usia mudanya untuk Iya, badminton di daerah Balikpapan dan Kaltim pada umumnya harus tetap berjalan. Betul. Harus ada kontinuitas yang harus tetap diberjalankan. Di Bayan Craft Art kita akan coba kejar terus untuk peningkatan itu. Barangkali sekarang Balikpapan tuh jadi boleh dibilang karena dia berdekatan dengan IKN ya, cepat atau lambat dia akan jadi pusat lah ya gitu ya. Masyarakat Balikpapan dan kita juga harus siap. Jadi di kesenian, di UMKM terus saya lihat sekarang sudah berkembang ya. Nah di kesenian nanti barangkali walaupun tetap talent lokal yang kita ambil, tapi kita akan coba tambahkan bintang tamu Buat lebih menggairahkan. Supaya menaikkan Betul. Ini ya Pak, hype Iya, acaranya ya iya, betul. iya. Supaya ntar lebih exposure lagi nih ya, Betul, yang dari kira-kira lokalnya seperti gitu. itu. Well noted Pak, well noted. Kalau di Bayan Run, Pak. eh, Tahun ini ada half marathon Pak. Iya. Tahun depan maraton kali Pak. enggak. Kalau maraton kita kan baru belajar. itu tidak semudah seperti yang kita katakan tadi ya. Banyak hal yang di Bayan Run itu yang sulit, yang masih belum tercapai. Walaupun orang bilang bagus, saya bilang enggak, saya bilang gitu ya. Masih banyak kekurangan. Masih harus Jadi evaluasi saya Pak. 2-3 tahun akan Coba benahi itu sebelum kita putuskan apakah perlu full marathon atau seperti apa. Tapi challenge-nya tadi tingkat kesulitannya besar dibandingkan dengan event-event di Jawa karena jalur utama untuk rute lari hanya itu. Jalannya lebarnya cuma segitu gitu ya. Jadi sangat juga digunakan sebagai jalur utama masyarakat. Poros ya. Iya. Jadi nggak bisa. Jadi itu tingkat kesulitannya. Jadi harus kita komunikasi dengan DAJ, dengan polisian, dengan pihak TNI untuk penutupan jalan. pengaturan itu waduh. Saya bisa bayangin sih Pak, susahnya setengah mati itu. Di daerah situ daerah favorit untuk kita kan harus kalau bikin acara pasti hari Minggu kalau Bayan Run ya. Kalau Run kan pasti acaranya hari Minggu ya. Ya. Malam Minggu daerah situ daerah rame. Oke. Sampai jam 11 jam 12 itu masih rame. Sementara kalau kita minta izin ke kepolisian selalu dibilang kita menutup jalan Pak, mau pasang belum bisa, masih rame, belum bisa, masih rame. Sulit sekali. Jadi itu yang bikin kemarin juga ada sedikit kelabakan juga kita ya. Oke. Tapi insya Allah tahun depan itu bisa 5.000 lah targetnya. Jadi sekarang 3.000. Jumlahnya 5.000 orang. Iya, saya harapkan bisa jadi 5.000. Tapi ini baru omong-omong
sendiri ya. Saya belum bicara dengan tim, saya dengan ayo sekarang gini gimana tantangannya gimana? Gak apa-apa, Apa Pak. kesulitannya? Visionernya udah Ya, ada. kira-kira Visinya sudah ada. kira-kira seperti itulah. Tinggal gimana Tapi tetap eksekusi. kategorinya half marathon saja. Maraton. Pak Suhud, ya saya tuh selalu percaya gini Pak. Di balik sosok yang hebat itu Nggak ada. selalu ada di balik sosok yang hebat selalu ada support system yang hebat juga. Mungkin seperti Pak Suhud tadi sedikit cerita dari lingkungan kerja misalnya, dari keluarganya Pak Suhud seperti itulah. Mungkin Pak Suhud bisa sharing sedikit nih. Apa sih yang kalau saya lihat nih Pak Suhud nih ya orangnya luar biasa, orangnya benar-benar taktikal, visioner. Itu nggak mungkin sesuatu yang bisa didapatkan begitu aja Pak. Pasti ada background story-nya Pak. Gitu. Mungkin Pak Suhud bisa sharing-sharing sedikit Apa tuh? gitu. Jadi kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak bisa sampai sevisioner ini? Nggak tahu aku juga. Dikasihnya kayak begitu gimana? Jadi tuntutan kerjaan Pak ceritanya. Jadi lebih karena tuntutan kerjaan ya Pak. Kalau dari Pak Suhud sendiri kira-kira dari keluarga gitu-gitu tetap mensupport. Gini. Pada tahu nggak sebetulnya ya kerja dengan tempo yang begitu lama berpisah dengan keluarga, Ya. itu berapa beratnya kali? Ya paham sih Pak. Nah, kamu pasti sudah pernah merasakan ada orang yang perlu tapi nggak ada ya. Nggak bisa. Iya betul. Saya merasakan anak-anak saya pasti perlu saya nih, tapi saya nggak ada. Nah, jadi orang-orang yang kebetulan seperti saya ini, jadi kerja harus jauh dari keluarga dengan tempo yang lama, pasti sekali itu di situ kita harus siapkan keluarga itu sebaik-baiknya. Baik satu dengan istri misalnya. Harus saling percaya betul-betul sudah itu. Ya. Karena Long distance. non-distance relationship gimana caranya? Ya. Iya kan? Yang dulu zaman awal kita bentuk tim eksplorasi itu mungkin sebulan itu libur hanya 5 hari. Oke. Ya, sekarang setelah tim saya jalan akhirnya kita rubah jadi 6 minggu 2 minggu ya. Oke, sistem roster lah ya Pak. Iya, sistem roster. Dulu belum ada sistem roster. Nah, keuntungan saya punya istri yang tangguh, yang bisa mandiri. Kemudian saya tekankan dari anak-anak waktu dia masih kecil itu bagaimana supaya disiplin, punya rencana yang jelas, menjalankan rencana itu dengan disiplin dan jelas arahnya. Jadi dari situ saya harus bentengi mereka karena saya hanya bisa mengawasi dari jauh, yang nggak bisa hari per hari untuk Nggak ketemu setiap hari. itu. Oke. Apalagi di sebelum tahun itu Kalau di Gunung Bayan dulu komunikasi itu hanya via Ya surat. masih sulit Pak. Surat saja. Ya belum ada infrastruktur seperti sekarang Pak, Handphone nggak ada, TV nggak ada. Itu beberapa tahun kami di sana seperti itu ya. Jadi dulu kalau boleh cerita sedikit yang dulu ya. Boleh Pak. Jadi teman-teman semua itu yang ditunggu-tunggu adalah seminggu itu sekali itu ada kiriman logistik dan lain-lain dari Samarinda. Oke. Nah itu kedatangannya ditunggu tuh, nggak tahu jam berapa aja ditunggu karena pasti ada surat di situ. Itu. Wah, setelah datang itu, nggak logistik biarin, masuk kamar masing-masing sudah baca surat mereka, oke. baca titipan, itu kira-kira gitu ya. Jadi pada saat itu komunikasi masih susah, kemudian sementara saya ngapain sih jauh-jauh kerja kalau nggak demi keluarga? Betul Pak. Nah itu harus kita pegang. Jadi jangan lepas itu. Jadi itu bahwa kamu kerja jauh-jauh di hutan. nggak ada apa-apa, mandi dulu di sungai, itu semua untuk keluarga. Jadi berat, tapi kalau kamu bisa siapkan keluarga ini dengan baik, pasti bisa. Oke. Kita tekankan ke anak-anak, walaupun katakan saya jauh, tapi saya selalu ada. Walaupun anak saya juga yang besar tuh beberapa kali bilang, apa kapan sih kerja, kapan sih? Kapan sih capeknya? Gitu, kadang-kadang kalau gitu, waduh. Itu ini- pertanyaan yang sering Iya. ditanyakan sih Pak. Kalau si kecil yang sekarang sudah besar, Iya. dia jarang bicara, tapi pandangannya itu kelihatan. Gitu kira gitu lah. Ini Oke. apa ya? Ya itu yang manusiawi lah ya. Betul. Tapi Dari dari situ saya bersyukur
saya punya lingkungan keluarga yang sangat baik, mendukung saya sampai sekarang sehingga saya masih bisa bertahan. Yang saya tangkap Pak, komitmennya Pak Suhut ini luar biasa. Udah jauh dari keluarga. Dulu, apalagi dulu ya Pak ya. Ya. Pionir. Komunikasi susah, akses susah gitu kan Pak. Menurut saya sih Pak, kunci suksesnya di situ Pak. Komitmen, terus dedikasi, terus yang ketiga adalah ya ini tekun ya Pak. Ini yang Ya, susah disiplin. nih. Disiplin dan sekali, tekun, betul. disiplin, ya. Orang yang zaman sekarang mungkin gak bisa membayangkan apa yang Pak Suhut inilah hadapi dulu lah ceritanya. Iya. Jadi kalau sekarang Pak Suhut seperti Mbak bilang tadi, pengen tahu sih Bayan nih. Iya. Bayan yang sudah membuat tanda kutip Pak Suhut ini berkorban jauh dari keluarga dan sebagainya, itu bisa sampai sebesar apa Iya. sih? Itu juga jadi Betul. Jadi Saya merasa semacam motivasi, sudah Pak. ikut mengantarkan lah ke titik ini ya. Alright. Jadi Ini titik ini bisa terus makin naik apa enggak ya? makin naik Pak. harusnya naik nih. Harus makin naik, Pak. Tapi harus jaga nih, tungguin nih gimana nih Betul. kira-kira gitulah. Iya, itu sih Pak memang luar biasa sih. Pak Suhut, saya ada sih pertanyaan lucu nih. Pak Suhut tuh sehari-hari orang gimana sih Pak? Apa? Galak kah? Maksudnya galak kah? Tegas kah? Atau tanda kutip kita orang Jawa ngomongnya banyol Pak gitu. Gimana Pak? Kalau menurut Bapak Saya sendiri? kalau orang-orang bilang itu saya pasti galak lah. Galak ya? Karena kalau nggak galak nggak bisa jalan. Oke. Teman-teman itu harus digalakin biar jalan. Gitu. Tapi pada satu titik kita perlu. Kalau sekarang mereka bingung yang saya bicarakan ini serius apa enggak. Mereka nggak bisa bedain. Baik. Jadi baik. mereka sering kali komentar Nggak tahu apa yang saya bicarakan ini serius apa enggak, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi artinya apa? Saya banyak joke sebetulnya. Saya kemas itu semua sebetulnya dengan joke, plesetan itu ya, karena saya kebetulan orang Jawa Timur Hah? gitu ya. Jadi kesana sebetulnya. Tapi Oke. galak harus galak. Harus galak ya Pak? Harus galak. Apa yang di depan yang ngalangin sikat aja gitu. Oh gitu. Iya. Well noted Pak. Saya ada sedikit surprise Apa nih tuh? tim Bincang Bayan nih. Ngapain? Kita ada testimoni Pak. Ini nggak bener dari ini. dari rekan-rekan kerja terdekat Pak Suhut. Jadi kita verifikasi nih beneran Boleh, galak atau boleh, gimana. boleh. Paling kita sama-sama Pak di videonya. Oh, ada kah? Ada Pak. Surprise nih Pak Suhut juga nggak tahu. Siapa? Bisa sambil Sud itu Wah ini punya ini Waduh. killer ini. dia bisa jadi atasan, bisa jadi ayah, bisa jadi teman. Orangnya detail banget, perfeksionis. Pokoknya the best, panutan. Pak Suhut, Galak kalau inilah. menurut saya sih Ini siapa nih, Pak, Pak kalau Suhut boleh itu Ini Badui. beauty, the Iya, time, Technical. dan juga bisa memprediksi kemungkinan masalah yang akan terjadi. Jadi kalau rencana Pak Suhut itu nggak mungkin cuma satu, bisa sampai kalau dibilang apa ya, A sampai A aksen. Itu Pak, attention to detail kita Pak harus artinya. berkomitmen sebagai bininya. Kalau enggak bisa kena tornado kita. Kalau ini Pak siapa nih Pak? Pak Suhut Hansa. Pak Rohansyah. orang yang perfect. Jadi segala kemungkinan itu sudah dipikirkan dulu 7 langkah ke depan istilah saya. Jadi kalau ada masalah itu sudah tahu kita ada Harus penyelesaiannya gitu, Pak, bagaimana, memang. jawabannya bagaimana gitu. Jadi beliau ada orang yang selalu berpikir positif, maju sama saya aja dengan bukan seperti Gitu ya, Pak. prinsip Nggak ada yang bilang galak loh, Pak, sebenarnya. Pesannya keep moving, keep strong. Gak ada yang bilang galak nih Pak dari tadi nih. Tadi Badui itu bilang angin tornado katanya. Enggak Pak. Sisinya yang betul itu adalah Bapak sangat detail oriented. Kalau gitu ya. Kalau itu ya. Dan karena hal itu jadi seolah-olah Bapak itu galak. Sebenarnya enggak. Hanya ya doing the job the right way. Iya. Itu aja sih Pak. Yang menurut saya nih yang Ya tapi kalau kita nggak galak nggak jalan itu. korek ya. Jadi buah galaknya cuman bumbu lah Pak. Untuk supaya tercapai apa yang diinginkan oleh Pak Suhut dengan segala macam. Tapi nggak detail. bener tadi tuh. Masa sih Pak? Tadi teman Bapak loh. Surprise loh. Ini tadi itu kan rekan kerja terdekatnya Pak Suhut loh. Iya, Kasih iya. testimonial. Saya ada satu pertanyaan penutup Pak. Oke. Pak Suhut dengan segala accomplishment-nya, prestasinya, apa yang masih ingin dikejar Pak ke depannya?
saya masih coba berusaha di kerja ya ke teman-teman yang sudah anggap keluarga sendiri, anak barangkali ya, karena perbedaan umur sudah sangat jauh ya. Iya Pak. Itu barangkali masih bisa apa yang bisa saya wariskan ke mereka yang saya bisa, yang saya paham, baik itu secara teknis maupun non teknis. Kalau secara teknis agak mudah ya, mereka sudah jalankan semua, tapi non teknis itu agak repot kadang-kadang. Kadang-kadang itu juga karena masing-masingnya ya. Jadi kadang-kadang Non teknis ini nggak ada ilmunya Pak. ya makanya itu yang susah. Gimana ngajarin? Itu jadi pelan-pelan dengan harapan saya dengan sering tadi itu kita bikin event-event itu kan antara lain baik itu di masalah lingkungan juga ya, bagaimana menghadapi masyarakat, baik itu membuat acara segala macam. Harapan saya dengan saya terus coba ajak mereka untuk berpikir secara detail, berusaha untuk baik itu ya. Harapan saya nanti lama-lama juga bisa. Itu ya, satu itu. Passing the legacy ya Pak. Ya betul, saya pengen tinggalkan loh ke teman-teman karena kadang-kadang kita juga capek gitu ya. Tapi oke, gitu. Kita tidak perlu ambisi mengejar sesuatu. Ya. Kalau kita kerja dengan baik, dengan betul, fokus, jelas gitu ya, nanti itu udah akan sendiri, gitu ya. Jadi ambisi itu harus terukur, jangan membabi buta. Jadi nggak usah ngejar yang aneh-aneh, tapi nanti itu akan dengan sendiri. Kita akan dihargai pada saat ya ada waktu yang akan bicara di situ, ada ya kira-kira gitu lah. Oke. Berlutut Pak. Itu wejangannya ya Pak. Ya, Tadi saya sih tawannya mau nanya wejangan ke Bapak. Saya mau dijawab dulu Pak. iya. Kalau itu tadi itu sebetulnya sama juga ya. Jadi jangan puas diri, jangan mudah putus asa. Kalau kita gampang puas itu selesai kita. Gitu ya. Iya, jangan gampang puas. Jadi kayak tadi saya bilang Tetap ingin berkembang ya Pak. betul, kita nggak bisa berhenti aja, kita harus terus bergerak. That's the right mindset. Iya. Itu mindset yang tepat. Iya, jadi keep moving, keep strong. Jadi jangan pernah berhenti, kalau berhenti selesai. Oke. Iya. Di segala aspek ya. Ya betul. Oke Pak, Ya. itu well noted sekali. Ya. Saya berterima kasih banyak nih Pak Pasu sudah meluangkan waktu, Ya. sudah sharing knowledge, kemudian udah ngasih wejangan yang menurut saya ini sangat kena sih gitu ya, kena tanda kutip lah buat terutama untuk para ini ya karyawan Bayan yang masih di usia saya lah Pak ya, masih tanda kutip anaknya Pak Suhud lah gitu ceritanya. Moga-moga yang baik bisa diambil, tapi dari saya juga banyak yang jelek jangan diambil. Gak apa-apa Pak. Soalnya Pak Suhud prestasinya sangat mentereng Pak. Itu yang akan jadi sebuah panutan lah tanda kutip untuk kita. Dan Pak Suhud sendiri juga bilang targetnya Pak Suhud ini adalah passing the legacy. Iya. Semoga kita yang melihat Bincang Bayan podcast hari ini bisa mengambil apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi prestasinya Pak Suhud lah untuk bisa kita terapkan ke depannya untuk pribadi dan perusahaan Bayan gitu. Episode Bincang Bayan podcast hari ini sampai di sini Pak Suhud. Boleh ya. Terima kasih. Saya terima kasih banyak atas kesediaannya Pak. Sama-sama, Udah iya. meluangkan waktu gitu. Ya, salam buat teman-teman semua. Oke Pak, Iya. saya akan sampaikan sekaligus nih. Bayaners, sekian untuk episode Bincang Bayan podcast hari ini. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di bawah ini. Dan sampai jumpa di Bincang Bayan podcast episode berikutnya. Terima kasih.